Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yurni Eka Citra selaku dosen mengampu mata kuliah aplikasi kepribadian. Saya, Nizila Karina Laksana Putri dengan NIM C1 Channel 209 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengantar aplikasi kepribadian. Adapun pembahasan materi pengantar akuntansi keperlakuan pertama yaitu ilmu akuntansi, yang kedua yaitu ilmu keperlakuan, yang ketiga yaitu perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan, yang keempat yaitu aspek-aspek keperlakuan pada akuntansi keperlakuan, yang kelima yaitu landasan teori dan pendekatan akuntansi keperlakuan, dan yang keenam yaitu lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperlakuan. Ilmu akuntansi. American Accounting Association menjelaskan bahwa akuntansi merupakan pengidentifikasian, pengukuran sebagai suatu proses dan pengomunikasian informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan informasi oleh pemakai informasi. Akuntansi didefinisikan dengan acuan pada konsep informasi kuantitatif, yaitu akuntansi adalah aktivitas biasa. Kuncinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan mengenai entitas ekonomi yang diperkirakan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Informasi keuangan melalui laporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjadikan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemberi kredit. Yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. Ilmu keperlakuan. Amerika Accounting Association berdasarkan pada this report, Session Content of the Accounting Curriculum mengembangkan lingkup dan definisi dari ilmu keperlakuan. Istilah ilmu keperlakuan adalah penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luas sehingga lingkup dan isinya lebih baik digambar dari awal. Ilmu keperlakuan mencakup bidang riset apapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi. Perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Akuntansi keperlakuan merupakan suatu bidang yang digunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan juga memberikan pelajaran tentang bagaimana akuntansi memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia. Perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperlakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh. Akuntansi keperlakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis. Aspek-aspek keperlakuan pada akuntansi keperlakuan. Menurut Fish dan Lewin, ada 5 aspek penting dalam akuntansi keperlakuan, yaitu pertama, teori organisasi dan keperlakuan manajemen, di mana teori organisasi modern mempunyai perhatian dalam menjelaskan perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar untuk memahami suatu tindakan. Teori organisasi modern memandang adanya interaksi antara elemen organisasi untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kedua yaitu ada penganggaran dan perencanaan. Fokus dari area ini adalah formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Beberapa dimensi penting dalam area ini adalah proses partisipasi, penganggaran, level kesulitan dalam pencapaian tujuan, level aspirasi, dan adanya konflik antara tujuan individual dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan. Fokus dalam bidang ini adalah teori-teori dan model-model tentang pengambilan keputusan. Ada teori normatif, paradoks, dan model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada pengendalian. Lingkungan pengendalian merefleksikan
sikap dan kesadaran menyeluruh seluruh organisasi mengenai pentingnya pengendalian interorganisasi. Dan yang terakhir ada pelaporan keuangan. Aspek perilaku dalam bidang akuntansi ini juga meliputi bagaimana pelaporan keuangan yang mencakup perataan laba, pada informasi akuntansi, hingga kaitannya informasi akuntansi kepada investor. Melanjutkan teori dan pendekatan akuntansi keberlakuan. Teori dasar dalam akuntansi keberlakuan adalah teori psikologi. Teori psikologi yang mempunyai pandangan mendalam tentang perilaku manusia adalah theory of perception, yang kemudian dikembangkan menjadi theory of principle, menjelaskan bahwa perilaku individu yang menurut ruang terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Adapun dua pendekatan akuntansi perilakuan. Yang pertama yaitu dari pendekatan normatif ke deskriptif. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Dasar riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Yang kedua yaitu dari pendekatan universal ke pendekatan evidensi. Riset akuntansi keperlakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal. Tetapi, karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapatkan perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan evidensi. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperlakuan. Lingkup dari akuntansi keperlakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama yaitu pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua yaitu pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga yaitu metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Definisi akuntansi terbaru dalam lingkaran profesional akademis menyiratkan komunikasi dan pengumpulan data ekonomi untuk berbagai pengambilan keputusan serta sasaran hasil keperilakuan lainnya. Cukup sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.